Halo semuanya, selamat datang di channel kami Jalan Oke. Kali ini saya bersama teman-teman akan ngecamp di sini, berkemah di sini kalau nggak tahu bahasa ngecamp. Kami akan membuat tato alam di daerah Gunung Kelir. Simak terus videonya ya, dan jangan lupa subscribe. Halo semuanya, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur. Sekarang kita sedang berada di area Gunung Kelir, dan kita nanti malam rencana akan berkemah di sini, dan besok pagi kita lanjut dengan membuat tato alam. Tonton terus videonya, dan bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe. Mantap. Dan ini lokasi terjauh kita jalan dari arah bawah sana, cuma nyampe sini. Kalau mau ke sana lagi terlalu jauh, dan memang di sini masih banyak keranya, tapi tadi di kamera tidak terlalu jelas karena kameranya juga kurang mendukung, karena kamera HP. Buat teman-teman semuanya, terus dukung channel kami supaya agar lebih berkembang. Dan sekarang kita sudah dapat tempatnya buat mendirikan tenda. Langsung saja kita buat tendanya daripada keburu gelap. Tonton terus videonya. A few moments later. Suasananya udah malam, udah gelap, masih lagi berusaha nyalain api. Dari tadi udah berusaha keras, ini baru bisa nyala sekarang. Jadi kira-kira suasana di sekeliling kita udah kayak gini. Masih gelap, moga-moga nggak ada apa-apa. Lah, penampakan lur. o'clock midnight. Oke, dan sekarang kita mau istirahat dulu. Besok bangun pagi dan kita mulai buat tatonya. Sampai jumpa besok pagi. The next day. Halo semuanya, dan sekarang di sini sudah pagi sekitar jam 6:30, dan kita lihat suasana di luar. Ini teman-teman sudah di luar semua, dan sinar matahari sudah mulai muncul. Ini kita di pinggir sungai ya. Langsung saja kita persiapan sembari menunggu model saya datang.
Kali ini saya akan membuat tato gambar Anoman dan membacakan cerita tentang kisah Anoman Obong. Anoman adalah satu lakon yang terkenal dalam cerita Ramayana. Kisah ini menceritakan perjalanan Anoman dalam menjalankan tugas sebagai utusan Sri Rama untuk memastikan keadaan Dewi Sinta yang diculik oleh Prabu Dasamuka, raja raksasa dari Alengka. Dikisahkan Anoman pergi menjalankan perintah ke negeri Alengka dengan disertai oleh para punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Anoman juga dibantu oleh Batara Bayu, Bayu Kusuma, Wiljajah Wreka, Liman Situbanda, Garuda Mahambira, dan Sarpa Nagakuwara. Dalam perjalanannya menuju ke negeri Alengka, ia terhalang oleh samudra. Anoman kemudian dibantu oleh Gunung Mainaka dengan cara melemparkan Anoman dari puncak gunung ke negeri Alengka. Sesampainya Anoman di perbatasan negeri Alengka, Anoman dan para punakawan merasa lapar. Mereka kemudian mencari warung makan, dan akhirnya mereka menemukan sebuah warung yang menyediakan buah-buahan, makanan, dan minuman. Yang melayani adalah seorang wanita yang sangat cantik. Anoman dan para punakawan kemudian makan di warung tersebut. Anoman yang memang masih muda akhirnya terpesona dengan pelayanan tersebut, hingga keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah cukup bersenang-senang, Anoman dan punakawan pamit meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Namun belum jauh dari tempat tersebut, tiba-tiba mereka menjadi buta, karena sebenarnya perempuan yang menjadi pelayan tersebut adalah selir dari Prabu Dasamuka yang bernama Dewi Sayembrapa. Ia ditugaskan untuk menghalang-halangi perjalanan Anoman dan para punakawan sebagai duta Rama. Buah-buahan dan makanan yang Anoman dan para punakawan makan sebenarnya sudah diberi racun yang menyebabkan buta orang yang memakannya. Mereka menyesal dengan apa yang telah terjadi, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka meskipun dalam keadaan buta. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Garuda Sempati, kakak Garuda Jatayu yang gugur oleh pedang Mentawa saat berusaha menolong Sinta saat diculik Rahwana. Dengan bantuan Garuda Sempati, Anoman dan para punakawan akhirnya dapat melihat lagi. Anoman dan para punakawan kemudian melanjutkan perjalanannya ke negara Alengka. Anoman pun masih mendapatkan halangan. Jalan yang ia lalui ternyata adalah lidah Ditya Ilat Meja, hingga akhirnya ia masuk ke dalam mulut sampai di perut Ilat Meja. Anoman baru sadar, namun dengan cekatan ia merobek perut Ilat Meja dengan kuku wajah, atau sebagian dalang menyebutkan kuku Pancanaka. Ditya Ilat Meja kemudian tewas dan Anoman berhasil keluar dari perutnya. Anoman pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Alengka, Anoman kemudian masuk ke Taman Asoka untuk mencari Dewi Sinta.
Anoman bersembunyi di balik pohon nagasari sambil memperhatikan keadaan sekitar taman. Jangan sampai ia ketahuan. Setelah suasana aman, Anoman kemudian menyanyi di tempat tersebut sampai Dewi Trijatha mendengarnya. Dewi Trijatha adalah putri dari Wibisana yang bertugas untuk menjaga dan melayani Dewi Sinta. Dewi Trijatha kemudian mendekati asal dari suara tersebut, yang tak lain adalah suara Anoman. Anoman bahwa Dewi Trijatha sedang jatuh cinta. Dewi Trijatha begitu terpesona melihat seekor kera yang berwarna putih bersih seperti kapas. Anoman kemudian diantar oleh Dewi Trijatha untuk bertemu Dewi Sinta di Taman Asoka. Di sana Anoman kemudian mengatakan tujuan menghadap Dewi Sinta dan menyerahkan cincin Rama. Apabila cincin tersebut pas dipakai Dewi Sinta, itu berarti Dewi Sinta masih suci, dan cincin itu memang pas di jari tengah tangan Dewi Sinta, dan itu telah membuktikan bahwa Sinta masih suci. Dewi Sinta kemudian memberikan tusuk kondenya sebagai tanda bahwa ia sangat mengharapkan kedatangan Rama, suaminya. Ketika Anoman sedang menyampaikan tentang keadaan Rama dan adiknya Lasmana kepada Dewi Sinta, tiba-tiba prajurit Alengka mengetahui keberadaannya. Anoman hendak ditangkap dan terjadilah perang tanding di antara mereka. Namun akhirnya Anoman berhasil ditangkap oleh Raden Indrajit atau Maghananda, putra Prabu Dasamuka atau Rahwana. Anoman kemudian dihadapkan kepada Rahwana. Anoman pun kemudian diputuskan dihukum mati dengan cara dibakar atau diobong. Namun Anoman mengamuk dan ekornya dikibaskan ke segala arah, dan justru Keraton Alengka malah terbakar. Banyak prajurit yang gugur saat itu. Setelah Alengka terbakar, Anoman kemudian melanjutkan perjalanannya kembali menghadap Rama di Pancawati. Di tengah perjalanannya, ia di tepi samudra yang memisahkan antara Alengka dan Pancawati, Anoman menemukan seorang yang saat itu sedang pingsan. Setelah ia sadarkan, orang tersebut adalah Wibisana, yang tidak lain adalah adik Prabu Dasamuka atau Rawana yang sudah diusir dari Alengka karena sudah berani menentang perbuatan kakaknya Rahwana yang menculik Sinta. Wibisana pun juga menasihati Rahwana agar mengembalikan Sinta kepada Rama. Wibisana dan Anoman kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan dan menghadap Rama. Wibisana kemudian bergabung dengan pasukan Rama, dan ia pun diangkat menjadi penasihat pasukan perang Rama. Demikianlah cerita yang saya bacakan tentang Anoman Obong. Untuk cerita Anoman-Anoman lainnya bisa kalian cek di Google. Di sana masih banyak cerita tentang Anoman yang lainnya. Bila ada perkataan saya yang salah atau ucapan yang saya salah, mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Saya ulangi lagi, mohon maaf bila ada kesalahan di video kami. Kami tunggu kritik dan sarannya agar konten kami lebih menarik dan mengedukasi untuk video kami selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur.